1 channel 22049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Materi pertama adalah definisi skala pengukuran. Menurut Ramli, skala pengukuran merupakan kesepakatan untuk menentukan panjang pendek interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Selanjutnya, dalam pengukuran sikap kelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Pada dasarnya, skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai bidang. Perbedaan terletak pada isi dan penekanannya. Jadi, pengukuran tidak lain dari penunjukan angka-angka pada satu variabel menurut aturan yang telah ditentukan, yang mana aturan pertama yang perlu diketahui seorang peneliti agar dapat mengukur atau memberikan nilai yang tepat untuk konsep yang diamatinya adalah mengenai tingkat pengukuran. Skala pengukuran memiliki implikasi penting untuk analisis data, seperti halnya untuk jenis penarikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat berdasarkan pengukuran tersebut. Prosedur statistik yang paling sering digunakan adalah dengan mengasumsikan sebagai skala interval. Dalam pengelompokan skala memakai sistem bilangan nyata. Dasar yang paling umum untuk membuat skala memiliki ciri-ciri bilangannya berurutan. Selisih antara bilangan-bilangan 7 adalah berurutan. Deret bilangan mempunyai asal mula yang unik yang ditandai dengan bilangan 0. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah tingkatan paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Kategori dalam menggolongkan ke kelompok-kelompok tertentu sudah dimasukkan dan dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Skala nominal tidak dapat dioperasikan secara matematis seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Skala nominal disebut juga dengan frekuensi data atau categorical data. Biasanya menggunakan kode berupa angka yang berguna sebagai label atau simbol kategori untuk membedakan dan tidak memperlihatkan besaran atau tingkatan. Kedua, skala ordinal. Semua karakteristik yang ada pada skala nominal dimiliki oleh skala ordinal. Yang membedakannya adalah skala ordinal mempunyai urutan atau peringkat antar kategori dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi berdasarkan atribut tertentu. Angka yang digunakan hanya menentukan posisi dalam suatu seri yang urut, bukan nilai absolut. Namun angka tersebut tidak dapat ditambahkan, dikurangi, dikalikan maupun dibagi, atau tidak berlaku operasi matematika. Skala ordinal dari segi pengkategorisasiannya saling memisah. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Ketiga, skala interval. Pengertian skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai 0. Nilai 0 yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Dari asal tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Skala interval memiliki nilai bobot yang sama dari satu data dengan yang lain. Skala interval bersifat saling memisah,
Sedangkan untuk kategorisasi data diatur secara logis. Untuk kategorisasi data memiliki karakteristik khusus saat menentukan skala. Keempat adalah skala rasio. Definisi skala rasio merupakan skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengukuran variabel. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep tertentu. Pengukuran variabel adalah proses penentuan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah dan atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang dapat diukur secara fisik dengan jumlah instrumen standar bukan merupakan masalah pengukuran, tetapi ketika memasuki dunia perasaan, sikap, dan persepsi subjektif manusia, pengukuran faktor atau variabel tersebut menjadi sulit. Ada setidaknya 2 jenis variabel, yang satu bisa diukur secara objektif dan tepat, yang lain lebih samar-samar dan tidak dapat diukur secara akurat karena sifatnya yang subjektif. Ada cara-cara untuk menelusuri perasaan dan persepsi subjek individu. Salah satu tekniknya adalah mereduksi ide-ide abstrak atau konsep menjadi perilaku dan karakteristik yang dapat diamati. Reduksi dari konsep abstrak untuk membuatnya bisa diukur dalam cara tertentu disebut mengoperasionalkan konsep.